Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Nah, bagaimana nih keadaannya? Semoga kita selalu semangat dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini kita akan mempertajam atau memperjelas pelajaran dari materi kita minggu yang lalu, yaitu tentang seni tari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa ditonton dari awal hingga akhir. Baiklah, kita lanjut ke video pembelajaran kita, masih berkaitan dengan seni tari. Sebelum mempelajari, langkah baiknya kita perhatikan dalil berikut tentang tari, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam kesenian, kata pandangan atau penglihatan itu dijadikan pijakan dalam mengembangkan seni rupa. Kata pendengaran menjadi pijakan dalam pengembangan bidang seni suara. Gabungan dari kata penglihatan dan pendengaran menjadi pijakan dalam bidang seni pertunjukan. Nah, kita lanjut ke materi kita, yaitu memperagakan gerak tari tradisional dengan hitungan. Jadi ini materi tentang seni tari di kelas 8. Nah, memperagakan gerak tari tradisional itu terbagi 3. Yang pertama, secara individu, kemudian berpasangan, dan yang ketiga, secara berkelompok. Selanjutnya, memperagakan tari secara berpasangan atau berkelompok membutuhkan hitungan atau iringan. Mengapa demikian? Karena menari secara berpasangan atau berkelompok itu membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab, sehingga gerakannya itu harus dilakukan sesuai dengan hitungan atau iringan. Nah, gerak tari dengan hitungan. Jadi gerak tari dalam hitungan itu adalah gerak tari yang disesuaikan dengan irama hitungan. Jadi hitungan ini biasanya menggunakan bilangan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita bisa melakukan sampai seterusnya. Nah, setiap masing-masing bilangan terdapat gerakan yang berbeda-beda. Berikut contohnya, gerakan yang menggunakan bilangan. Jadi di gambar yang pertama atau gambar nomor 1, itu ada gerakan yang pertama, kita hitung dengan 1, kemudian gerakan yang kedua kita hitung 2, kemudian kembali ke gerakan yang pertama dengan hitungan 3, lanjut ke gerakan yang kedua dengan hitungan 4. Jadi 2 kali secara berturut-turut dengan 2 gerakan. Nah, kemudian contoh selanjutnya juga sama seperti gerakan tadi, sampai contoh yang kelima. Nah, jadi di sini hitungan itu dapat berupa petunjuk arah. Misalnya, gerakan itu bisa ke arah kiri, kanan, depan, belakang, maju, maupun mundur. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, seperti ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, maju, atau mundur. Saat melakukan
menggunakan properti disesuaikan dengan kebutuhan gerak tarian. Nah, berikut merupakan contoh gerak tarian. Itu melakukan dengan 8 kali 2 hitungan. Ini juga contoh dari gerak yang menggunakan hitungan. Jadi ada gerak 1 seperti ini, 2 seperti ini, 3, 4, 5, sampai gerak ke-8. Jadi setiap ragam gerak dapat dikembangkan menjadi tarian. Nah, pada pembahasan kali ini, abang-abang atau kakak-kakak bisa lihat di buku paketnya halaman 50, tepatnya di pembahasan C tentang memperagakan gerak tari tradisional dengan hitungan. Nah, jadi di sini pada gerakan pertama di halaman 50 itu gerakannya dapat dikembangkan berbagai macam gerak menjadi gerak tari saman dan tari indang. Kemudian pada gerakan yang kedua itu ada gerakan yang dikembangkan menjadi gerakan tari kipas, tari burung, tari kupu-kupu, tari prakena, dan semua jenis tari yang menggunakan properti kipas. Jadi kalau di buku itu contoh yang kedua itu gerakan tarinya menggunakan properti kipas. Selanjutnya di gerakan ketiga boleh dilihat di halaman 51. Gerakan yang menggunakan properti rebana dapat dikembangkan menjadi tarian rebana. Selanjutnya, gerakan tari menggunakan selendang dapat digunakan menjadi tari kupu-kupu. Nah, di buku di halaman 51 itu ada contohnya gerakan tari 1, 2, 3, 4 dengan 2 gerakan. Nah, yang terakhir itu ada gerakan di halaman 51. Itu gerakan yang dikembangkan menjadi ragam gerak joget. Jadi di sini joget itu merupakan ragam gerak yang berkembang pada tari Melayu. Nah, tugasnya yang pertama, perhatikan gerakan tersebut. Jadi nanti saya akan menampilkan bermacam-macam gerakan. Kemudian, praktekkan gerak dalam gambar menggunakan hitungan. Lakukan secara ulang sebanyak 4 kali. Jadi, dalam gambar ini terdapat gerakan dipraktekkan secara berulang-ulang sampai 4 kali. Kemudian dikirim videonya dalam bentuk video ke WA saya. Nah, ini contoh gerakan yang pertama. Jadi setiap masing-masing gerakan itu ada hitungannya. Misalnya, gerakan yang pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau gerakannya banyak seperti ini, hanya dilakukan 2 kali saja. Nah, jika tariannya seperti ini, itu hitungannya dimulai dari hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini dilakukan 4 kali. 4 kali secara berulang-ulang. Itu dimulai dari yang bawah dulu, hitungan 1 yang bawah, sampai ke hitungan keempat, baru kemudian lanjut ke hitungan kedua yang di atas, baru kemudian ke 1 yang di atas. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat. Semoga bisa mudah mengerjakan tugasnya. Saya tunggu videonya ya.
Terima kasih. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.